Wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang aturan pengisian tempat, tapi khusus hanya contoh soal dan pembahasannya saja. Untuk contoh-contoh soal aturan pengisian tempat, contoh yang pertama, apabila kalian diminta menentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 4, 5, dan 9 jika boleh terjadi pengulangan. Sebelum mengerjakan, kalian harus menghitung dulu jumlah angkanya. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah angkanya ada 5. Kalian diminta menentukan bilangan ratusan, berarti membuat digitnya sebanyak 3. Yang paling kiri itu adalah sebagai ratusan, yang tengah sebagai puluhan, yang terakhir adalah sebagai satuan. Nah, untuk ratusan, karena boleh terjadi pengulangan, berarti 5 angka ini boleh menjadi angka ratusan. Berarti totalnya ada 5. Angka puluhannya juga ada 5, satuannya juga ada 5. Tinggal dikalikan, berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Untuk contoh yang kedua, banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 3, 4, 5, dan 6 apabila tidak boleh terjadi pengulangan. Angkanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bilangan ratusan, berarti sama digitnya juga ada 3. Sebagai ratusan, puluhan, satuan. Karena tidak boleh terjadi pengulangan, berarti nanti salah satu angka yang sudah menjadi angka ratusan, berarti tidak boleh menjadi angka puluhan. Misalnya angka 1, dia sudah ditulis menjadi angka ratusan, berarti 1 tidak boleh ditulis di sini. Berarti jumlahnya tadi 5, berkurang menjadi 1, jadi 4. Berkurang 1 lagi berarti menjadi 3. Tinggal dikalikan, berarti 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadinya 60. Untuk contoh yang ketiga, kalian diminta menentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 3, 5, 6, dan 7. Yang pertama mintanya boleh terjadi pengulangan. Karena ribuan berarti digitnya ada 4. Ini sebagai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ingat ini ada angka 0. Jumlah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jumlahnya ada 6. Tetapi angka 0 tidak boleh berada di angka paling depan. Berarti hanya 5. Karena boleh terjadi pengulangan, berarti semua angka boleh menjadi angka ratusan, boleh menjadi puluhan, boleh menjadi satuan. Jumlah angkanya termasuk 0 ada 6. Berarti di sini jadi 6. Ini 6, ini 6. Tinggal dikalikan. Jadinya 5 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 1080. Jadinya 1080 cara. Apabila tidak boleh terjadi pengulangan, digitnya sama 4. Ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ribuan sama angka 0 tidak boleh ada di paling depan, berarti jumlahnya 5. Total angkanya ada 6. Sudah dikurangi di sini menjadi angka ribuan salah satu, berarti tadinya 6 dikurangi 1, berarti di sini 5. 5 lagi karena ini tanpa 0 harusnya dikurangi 1 tapi 0 masuk, berarti jadinya 5 lagi dikurangi 1 jadi 4, ini jadi 3. Dikalikan jadinya 5 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 300. Contoh yang keempat, banyaknya bilangan ratusan genap yang dapat disusun dari angka-angka 1, 3, 4, 5, dan 7 apabila boleh terjadi pengulangan. Ratusan berarti digitnya ada 3, ratusan, puluhan, satuan. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mintanya genap. Kalau genap dan ganjil berarti harus mulai paling belakang. Agar angka yang terbentuk itu genap, berarti angka yang paling belakang harus angka genap, yaitu angka 4. Berarti yang boleh menjadi angka satuan itu hanya angka 4. Angka 4 ini jumlahnya ada 1 angka, berarti di sini ditulis 1. Karena boleh terjadi pengulangan, berarti kelima angka ini boleh menjadi angka ratusan. Berarti jadinya 5, puluhannya juga 5. Dikalikan jadinya 25 cara. Apabila tidak boleh terjadi pengulangan, digitnya sama, ini sama,
Yang paling belakang hanya angka 4, berarti di sini 1. Karena tidak boleh terjadi pengulangan, tadinya ada 5, angka 4 sudah pasti menjadi angka paling belakang. Berarti masih ada 1, 3, 5, dan 7. Berarti ini ada 4, dikurangi 1 lagi di sini jadi 3. Dikalikan menjadi 12. Yang kelima, banyaknya bilangan ratusan ganjil. Angkanya sama seperti angka yang tadi, seperti nomor 4. Jika tidak boleh terjadi pengulangan, berarti di sini ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, karena ganjil, berarti yang boleh menjadi angka satuan itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Berarti di sini adalah ada 4 angka. Tidak boleh terjadi pengulangan, tadinya ada 5 angka, sudah dikurangi salah satu angka di sini, misalnya angka 7 sudah menjadi angka satuan, berarti tersisa 1, 3, dan 5 yang boleh di sini. Tapi jumlah angkanya ada 5, berarti dikurangi 1 yang ada di angka satuan, berarti ini jadi 4, kurangi 1 lagi berarti menjadi 3. Kalau dikalikan berarti 4 kali 3 kali 4 sama dengan 40 cara. Contoh yang keenam, banyaknya bilangan ribuan, tapi mintanya lebih dari 3.000 yang dapat disusun dari angka-angka ini. Agar, yang boleh terjadi pengulangan dulu. Digitnya ada 4 karena ribuan ya. Untuk lebih dari dan kurang dari itu mulainya dari depan. Agar angka yang terbentuk itu lebih dari 3.000, berarti yang boleh menjadi angka depan kan hanya 3, 4, 5, dan 6, karena nanti jadinya 3.000-an, 4.000-an, 5.000-an, 6.000-an. Kalau ini paling depan jadinya sekitar 1.000-an, ini 2.000-an, berarti tidak boleh. Yang boleh menjadi ribuan itu hanya 3, 4, 5, dan 6, berarti totalnya ada 4 angka. Karena boleh berulang, berarti semua angka ini boleh menjadi angka ratusan, puluhan, dan satuan, berarti tinggal 6, 6, 6. Dikalikan menjadi 4 kali 6 kali 6 kali 6 hasilnya 864. Apabila tidak boleh terjadi pengulangan. Sama, yang boleh menjadi angka ribuan hanya angka 3, 4, 5, dan 6. Ini jadinya 4. Salah satu angka sudah ditulis menjadi angka ribuan. Berarti tadinya ada 6, berkurang 1, di sini menjadi 5, berkurang lagi jadi 4, ini jadi 3. Nah, berarti dikalikan hasilnya 240 cara. Terakhir, banyaknya bilangan ribuan, tapi ini mintanya kurang dari. Kalau kurang dari, berarti yang boleh menjadi angka paling depan, ini karena kurang dari, berarti yang boleh menjadi angka depan itu adalah 1.000 dan 2.000. 3 tidak boleh, kalau 3 masuknya lebih dari. Kalau kurang dari, hanya 1 dan 2. Berarti ada 2 angka. Karena tidak boleh terjadi pengulangan, berarti tadinya ada 6 angka. Ini berkurang 1 jadi 5, ini berkurang jadi 4, ini jadi 3. Dikalikan hasilnya 120 cara. Oh ya, untuk mengingat-ingat, apabila kurang dari dan lebih dari, mulailah dari paling depan, tapi kalau genap atau ganjil, mulailah dari paling belakang. Sekian dari tentang aturan pengisian tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.